Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan telinga kita untuk Tuhan. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam kepada kami semua yang hadir di sini. Terima kasih Engkau berikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami bisa berkumpul pagi ini untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami, anak-anak-Mu yang hadir di sini, merindukan Engkau ya Bapa. Kami mau sediakan waktu kami pagi ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami memohon ampun atas semua dosa-dosa kami ya Bapa. Bapa, turunlah atas kami semua yang hadir di sini. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas kami semua yang hadir di sini. Kami mau serahkan kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersukacita, memuji nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu, supaya setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya, rencana-Mu adalah rencana yang terindah. Ini kami ya Bapa. Kami mau serahkan semua hati, jiwa, dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih. Pagi hari ini dengan sukacita kita hadir di hadapannya, menikmati setiap kasih dan kemurahan yang Tuhan sediakan buat setiap kita, membawa setiap hati kita untuk terus datang di hadiratnya, menimba kekuatan baru. Karena Ia sungguh indah, Ia Allah yang senantiasa memandang kita berharga, Ia Allah yang senantiasa menjadi benteng keselamatan kita, menara perlindungan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama untuk mengatakan bahwa Engkau Tuhan sungguh indah di dalam setiap kehidupan kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, temukan jawab-Mu. Kau bukan Tuhan yang selalu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Di saat kami lemah, di saat kami jatuh, kami memiliki Engkau, menara perlindungan kami. Engkau yang senantiasa mendengar setiap seruan doa kami. Dan waktu-Mu selalu indah untuk menjawab semuanya. Engkau adalah tempat penghiburan kami di saat kami merasa sedih. Karena Engkau yang senantiasa memandang setiap kami berharga. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bernyanyi untuk-Mu. Kami mau terus bermazmur bagi-Mu. Karena Engkau sungguh manis. Engkau yang senantiasa memandang setiap kami. Engkau yang senantiasa melayakkan setiap kami. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami. Kami mau senantiasa menyambut Engkau yang senantiasa lahir di dalam setiap hati kami. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah sumber kekuatan kami. Dan kami mau terus bawa hati kami yang dipenuhi dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bawa pujian ini menjadi penyembahan. Kita mau katakan bahwa Ia sungguh manis dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk waktu-waktu yang Ia sediakan,
Kita mau terus naikkan syukur. Kita mau terus bermazmur bagi Dia. Karena Ia Allah yang sungguh luar biasa. Yang rela hadir bagi kita untuk menjadi penyelamat di dalam setiap kehidupan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan.
dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Engkau Allahku, kami memuji, kami menyembah dari hati kami, memujimu, bermazmur bagi Bapa Engkau mulia, Engkau Tuhanku, kekuatanku. Terima kasih Engkau mulia, Allahku, Engkau luar biasa. Ini hatiku memuji Tuhanmu. Terima kasih. Dialah Mari kita hening di hadapan Tuhan. Akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Saat ini kiranya Engkau mengurapi anak-Mu Jacqueline. Penuhilah dia dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Urapilah mulut, bibir, dan lidahnya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu.
Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian. Pada pagi ini, saya bacakan Injil dari Lukas 1 ayat 67 hingga 79. Nubuat Zakaria. Zakaria bapa Yohanes dikuasai oleh Roh Allah, lalu menyampaikan berita daripada Allah. Dia berkata, "Marilah kita memuji Tuhan Allah bangsa Israel. Dia sudah datang untuk menyelamatkan umat-Nya dan membebaskan mereka. Dia mengurniai kita penyelamat yang berkuasa, seorang keturunan Daud hamba-Nya. Dahulu kala melalui nabi-nabi yang dipilih-Nya, Tuhan telah berjanji akan menyelamatkan kita daripada musuh dan daripada kuasa orang yang membenci kita. Dia berjanji akan merahmati nenek moyang kita, serta ingat akan janjinya yang suci itu. Dia bersumpah kepada nenek moyang kita Abraham dan berjanji akan menyelamatkan kita daripada musuh, serta membolehkan kita mengabdikan diri kepadanya tanpa takut, supaya kita menjadi suci dan menyenangkan hatinya sepanjang hidup kita. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Engkau diutus terlebih dahulu daripada Tuhan supaya merintis jalan untuk-Nya, supaya memberitahu umat-Nya bahawa mereka akan diselamatkan apabila Allah mengampunkan dosa mereka. Allah kita pengasih dan penyayang. Bagi menyelamatkan kita, Dia akan datang bagaikan fajar terang yang menyinari semua orang yang hidup dalam kegelapan dan di bawah bayang maut. Dia akan memimpin kita ke jalan yang menuju kedamaian. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dari Injil ini, saya merenungkan perkara-perkara tersebut yang tersirat di dalam bacaan pada pagi ini. Dalam Injil ini, Zakaria, dia memuliakan dan memuji nama Allah dengan penuh sukacita apabila dia mengetahui bahawa kedatangan Allah sudah semakin dekat. Melalui kelahiran anaknya, Yohanes Pembaptis, yang dikabarkan akan membuka dan menyediakan jalan buat dia, Allah yang akan datang, menyusuri tidak lama lagi. Anaknya Yohanes sudah terpilih untuk hadir ke dunia mendahului anak Allah. Dia Allah yang mengampun dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Zakaria juga bersyukur disebabkan kejadian-kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh Allah terhadap kehidupannya dengan memberi dia seorang anak ketika dia dan isterinya sudah lanjut usia dan dikatakan mandul sebelumnya. Dia bersungguh-sungguh percaya sehingga dia bisa bercakap semula. Di dalam bacaan Lukas 1 ayat 20 mengatakan bahawa Zakaria telah menjadi bisu kerana ketika malaikat Gabriel mengabarkan berita bahawa dia akan memiliki seorang anak, tetapi dia kurang percaya, maka dia menjadi bisu.
Zakaria juga semakin yakin tanpa ragu-ragu akan janji-janji yang telah Allah janjikan kepada Abraham bahwa semua keturunannya akan diberkati, dilindungi, dan diselamatkan serta disayang oleh Allah selama-lamanya. Anaknya Yohanes akan menyebarkan kabar gembira kepada ramai orang tentang kedatangan Allah yang akan menghidupkan ramai orang daripada maut. Dia akan memberikan kehidupan yang kekal dan bercahaya selamanya. Teladan yang harus kita ikuti di dalam Injil pagi ini adalah betapa kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Terus percaya tanpa sanksi, seperti mana sebelumnya, sebelum isteri Zakaria hamil, Zakaria tidak percaya, maka dia menjadi bisu. Tetapi apabila anaknya sudah lahir dan dia melihat betapa kuasa Allah itu besar, dia bisa bercakap semula dan memuji nama Allah kerana dia sudah mula terbuka dan percaya. Dia juga percaya akan janji-janji Allah dan terus setia. Dia terus taat, bertahan, dan berharap kepadanya, yaitu Allah yang satu. Mengapa kita harus terus teguh dan kekal padanya? Kita harus menyoal kepada diri kita, mengapa aku harus setia? Mengapa aku harus terus taat walaupun pergumulan hidupku sentiasa berulang-ulang, sentiasa tidak beres? Mengapa aku harus terus percaya kepada Allah? Ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sama ada kita terus maju ke depan ataupun berhenti di sana saja ataupun berpatah kembali kepada kehidupan yang tidak beriman. Tetapi di sini Allah telah berjanji bahawa kerana Dia bukan Allah yang palsu, Dia benar-benar Allah yang hidup. Dia berjanji akan terus menyertai orang-orang yang percaya padanya. Saudara-saudara sekalian, kita jangan pernah merasa ragu-ragu kepada janji Allah. Lihatlah betapa dari mula Dia mengutuskan para rasulnya, mengingatkan ramai orang bahawa janjinya adalah janji yang hidup. Tetapi orang masih juga tidak percaya. Orang masih ragu-ragu, masih juga meneruskan untuk memilih hidup dalam maut. Jadi, kerana Allah mahu kita terus teguh dengan janjinya, Dia turun sendiri melalui anaknya, Yesus Kristus. Jadi sekarang ini kita tahu bahawa Dia adalah Allah yang hidup dan Dia mahu menyelamatkan kita dari maut. Kita harus terus dekat kepadanya, terus intim kepada Allah, teruskan berkata-kata, bercakap-cakap dengannya setiap hari, sehingga pada satu saat nanti kita bisa melihat Dia, bisa merasakan kehadirannya, bisa mendengar suaranya. Halangan bagi kita untuk sampai kepada tahap level iman itu adalah kerana kita kurang percaya. Jadi,
saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama mendukung antara satu sama lain. Bagi yang level imannya sudah sungguh baik seperti Ibu Vila dan Pak Paulus, kita belajarlah dari mereka bagaimana lebih intim kepada Allah agar kita bisa melihat sendiri mukjizat dan karunia-karunia kebesaran kekuasaannya. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita tutup saat teduh ini dengan doa. Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar melalui Sister Jacqueline pada pagi ini. Bapa, betapa kami bahagia, betapa kami bersuka cita bahwa Putra-Mu Yesus Kristus akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang penuh dengan dosa. Engkau dengan setia mengutus Yesus agar kami mau selalu ada di dekat-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa sukacita Natal yang kami boleh alami pada saat ini itu hanya berasal daripada-Mu. Singkirkanlah penghalau-penghalau yang ada di sekitar kami ya Bapa. Singkirkanlah kedengkian, segala yang jahat yang ada di dalam hati kami, agar kami layak menyambut kedatangan Yesus Kristus. Bapa, pada malam nanti kami anak-anak-Mu akan merayakan, menantikan Yesus. Betapa bahagia kami ya Bapa, bahwa Yesus sungguh nyata untuk kami, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kami. Di tengah pergumulan hidup kami yang datang dan pergi, Dia selalu ada. Dia selalu membuka jalan buat kami. Buat kami lebih percaya ya Bapa. Buat kami lebih mengerti apa kehendak Dia untuk hidup kami. Biarlah semua firman-firman-Mu yang boleh kami dengar menjadi rema untuk kehidupan kami. Biarlah kami lebih melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan berserah diri. Terima kasih ya Bapa. Engkau boleh mengutus putra-putrimu, Civila dan Pak Paulus, di tengah kehidupan kami, di dalam komunitas pemurnian hati ini, sehingga kami lebih dalam mengenal Engkau, sehingga kami yang rindu akan Engkau, datang kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami mau serahkan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus. Biarlah damai dan sukacita Natal pada tahun ini memberikan kebahagiaan untuk hati kami masing-masing. Terlebih kami mengucap syukur ya Bapa karena kami boleh berada di dalam komunitas ini. Kami boleh setiap hari memuji dan memuliakan Engkau dalam saat teduh. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu kepada kami. Biarlah kami dengan segala kerendahan hati, kami mau selalu mengikuti Engkau. Bapa, kami mau persatukan doa-doa kami ini dengan doa untuk komunitas saat teduh dan saat pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami,
seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Mari Bapak Ibu, kita buka kamera kita sejenak. Kita mau ambil foto. Bentar. Kita berikan senyuman sukacita kita pagi ini. Di saya ada 2 slide ya. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi.